Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan praktikum yang ketiga, yaitu mengenai timer counter pada praktikum sistem microcontroller. Pada praktikum kali ini kita memiliki tujuan, yaitu untuk memahami datasheet ATmega 8535, kemudian mampu membuat aplikasi timer dan counter pada APR dengan menggunakan bahasa pemrograman C pada CV APR. Langsung saja kita pada percobaan, yaitu pada tugas yang pertama. Dengan menggunakan timer 0, kita akan membuat timer sebagai delay, yaitu dengan membuat skematik rangkaian timer 0 sebagai berikut, yaitu seperti pada modul. Saya sudah membuat rangkaian skematiknya. Dengan menggunakan 8 buah LED blue yang dihubungkan dengan resistor dan juga dihubungkan kepada ground dengan menggunakan resistor osilator 16 MHz. Kemudian pada percobaan yang pertama ini, setelah kita merangkai skematiknya, kita akan menggunakan kode program sebagai berikut, yaitu di mana kode program ini akan menyalakan ke-8 LED itu dengan menggunakan timer yang ke-0. Dengan menginisialisasikan yang pertama, kita mengaktifkan port B. Bisa dilihat pada skematiknya, kita sudah mengaktifkan port B untuk menyalakan LED-nya. Kemudian seperti biasa, kita menggunakan file hex, yaitu tugas yang pertama untuk timer 0, dengan menggunakan external clock dan juga clock frekuensi sebesar 16 MHz. Kemudian menjalankan bisa kita lihat hasilnya bahwa LED secara bergantian menyala, yaitu LED yang ganjil dan genap secara bergantian. Bisa kita amati bahwa delay yang digunakan di sini sangat cepat karena LED-nya terus menyala. Sesuai dengan perhitungannya, waktu yang diperoleh dari code yang kita gunakan pada skematik ini bisa dihitung melalui rumus berikut, yaitu waktunya adalah 0,01632 sekon. Waktu itu sangatlah kecil sehingga LED yang menyala ini terlalu cepat sehingga mata kita tidak bisa melihatnya, sehingga menyala terus. Kemudian kita akan memodifikasi program pada langkah 2 ini sehingga TCN T0 yang digunakan menjadi hasil perkalian antara kelompok dengan tanggal praktikum yang dihitung, yaitu nomor kelompok kami adalah nomor 8 dan tanggal percobaan dari modul yang ketiga ini yaitu tanggal 16. Sehingga pada perkaliannya itu kami menggunakan TCN T0 menjadi 8 dikalikan dengan 16, yaitu 128.
sebagai berikut perhitungannya, sehingga waktu yang dibutuhkan yang diperoleh dari kode program menjadi 0,00856 sekon. Bisa kita buka pada CVFR, coefficient CVFR-nya. Dengan menggunakan jumlah FFH, yaitu nilai bit dari TCN Tenor, yaitu nomor kelompok dikalikan dengan tanggal praktikum, yaitu sebanyak 128, hingga dimasukkan kepada rumus, sehingga dihasilkan dan didapatkan waktu sebesar 0,08256 sekon. Dan hanya digunakan atau hanya diinisialisasikan pada kode TCN Tenornya seperti ini kode yang digunakan, sehingga bisa kita konfigur ulang untuk mendapatkan hasilnya, yaitu tugas 1 yang sudah dimodifikasi. Kemudian kita build, dan tidak ada error. Kita gunakan lagi file hex-nya. Hasilnya adalah sebagai berikut. Kemudian pada praktikum selanjutnya kita akan menggunakan timer yang ke-1 dengan membuat delay pada timer tersebut. Seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, perbedaan dari timer 0 dan timer 1 ada pada kapasitasnya. Kapasitas dari timer 1 memiliki 16 bit, sedangkan timer 0 memiliki 8 bit, sehingga akan berpengaruh pada nilai pencacahan dari timer yang digunakan. Masih sama dengan skematik pada timer 0, kita menggunakan skematik tersebut pada timer 1. Dengan skematik yang sama, masih menggunakan port B dan juga kristal osilator sebesar 16 MHz. Kita menggunakan timer yang ke-0, yaitu pada coefficient-nya bisa kita lihat pada tugas 2 kita menggunakan timer yang ke-1, yaitu dengan menggunakan register TCC R1 dan TCNT1 menggunakan timer yang ke-0. Pada percobaan yang kedua ini, kita menggunakan kode program berikut, dan hasilnya yang diharapkan yaitu kode program ini akan menyala selama 1 detik dan mati selama 1 detik.
bisa kita jalankan seperti biasa. Kita menggunakan file hex dari timer 1. Tapi sebelumnya kita akan mengkonfigur daripada tugas yang kedua. Kita konfigur terlebih dahulu. Ini masih tugas yang pertama. Saya coba membuka. Saya akan mencoba membuka tugas yang kedua, yaitu pada timer yang timer 1. Dan pada modul diharapkan akan LED yang dibuat itu akan menyala selama 1 detik dan mati 1 detik. Pertama kita konfigur. Kita menggunakan code dari timer 1. Sudah. Kemudian kita build. Setelah tidak ada lagi error, kita memasukkan file hex pada microcontroller. Kemudian bisa kita jalankan. LED 1, 2, 3, dan 4 akan menyala selama 1 detik dan mati selama 1 detik. Sedangkan LED 5, 6, 7, 8 akan tidak aktif. Yang aktif hanyalah LED yang keempat ini saja. Bisa kita lihat menyala 1 detik, kemudian mati 1 detik. Langkah selanjutnya kita akan memodifikasi program ini menjadi menyala selama X detik dan mati selama X detik, dan begitu seterusnya, di mana X adalah bulan praktikum ditambah 1. Pada bulan ini yaitu bulan April, bulan yang keempat, ditambah 1 menjadi 5, sehingga akan menyala selama 5 detik dan mati selama 5 detik, dan seterusnya. Kode program yang saya gunakan yaitu pada registernya saya membuat nilai TCNT1 3035. Dari mana nilai tersebut? Saya menggunakan rumus seperti ini, di mana X merupakan bulan praktikum, yaitu bulan praktikum ditambah 1 yaitu 5, sehingga saya menggunakan blok pada clock ATmega sebesar 16 MHz, yaitu setara dengan 62.500 bit. Kemudian membagikannya dengan frekuensi clock per scalar, yaitu per scalar 256. Yang dihasilkan adalah 62.500. Sedangkan besar clock dari ATmega 16 MHz yaitu 65.535 dikurangkan dengan besar per skala yang saya gunakan yaitu 256, sehingga dihasilkan 3035. Dan jika dihitung menggunakan rumus sebelumnya, maka waktu
yang didapatkan akan mendekati 5 detik atau setara dengan 5 detik jika digunakan pada rumus ini. Itulah alasan saya menggunakan nilai bit dari TCNT1 adalah 335. Langsung saja kita konfigur. Terlebih dahulu kita remove code sebelumnya, kemudian kita masukkan kode file C yang sudah dimodifikasi 5 second, kemudian kita build. Setelah tidak ada error, kita memasukkan file hex, yaitu pada timer 1. Kemudian kita jalankan. Bisa kita amati hasilnya. Jika kita hitung, dia akan menyala selama 5 detik dan mati selama 5 detik. Kita mulai dari yang menyalanya. 1, 2, 3, 4, 5. Mati selama 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kira-kira bisa menyala selama 5 detik dan mati selama 5 detik. Penutup tugas selanjutnya sama saja, kita menggunakan timer yang kedua. Timer yang kedua identik dengan timer yang ke-0 karena memiliki besar bit 8 bit, kapasitas 8 bit. Itulah perbandingan menggunakan timer 0, timer 1, dan timer 2. Dan pada kode program kita mengganti menjadi TCNT 2 R2 begitu selanjutnya. Jika kita build, tidak akan terjadi lagi error. Kemudian pada tugas yang ketiga kita akan menggunakan counter, yaitu frekuensi osilator atau clock, sumber clock yang diterima berasal dari eksternal atau dari luar, sehingga kita menggunakannya sebagai counter. Terlebih dahulu saya akan membuka project dari skematik tugas yang ketiga, yaitu counter. Pada counter ini kita menggunakan counter 0 yang dihubungkan dengan switch, tombol switch, sama seperti skematik sebelumnya, menggunakan frekuensi sebesar 16 MHz dan menggunakan LCD 16x2 yang dihubungkan pada port C. Kita mengaktifkan port B sebagai counternya, port B0, yaitu counter 0. Dan cara kerja dari sistem ini yaitu ketika kita akan menekan switch, maka tampilan pada LCD di sini yang diharapkan
yaitu jumlah banyaknya switch yang ditekan. Jika kita tekan ini sebanyak 2 kali, maka akan muncul di sini 2, dan begitu pun seterusnya. Dengan menggunakan kode program ini, yaitu terlebih dahulu kita akan mengaktifkan port B, yaitu pada port B titik 0, artinya kita menggunakan counter yang 0. Kita aktifkan terlebih dahulu, kemudian setelah aktif, LCD-nya akan menyala dan tidak ada. Kemudian kita akan melakukan counter 0-nya itu, dimana counter 0-nya itu sebanyak string yang kita sebanyak switch yang kita tekan seberapa banyak, maka akan ditampilkan pada LCD yang dikonversi dari string menjadi nilai dari integernya, yaitu sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Terlebih dahulu kita konfigur dulu. Setelah kita masukkan, ini masih tugas yang kedua, kita akan buka tugas yang ketiga. Tugas yang ketiga yaitu counter. Kita konfigur terlebih dahulu, kita menggunakan counter. Tugas yang ketiga. Setelah itu kita build hingga tidak ada lagi error. Dan kita masukkan file hex. Kemudian kita jalankan. Bisa kita lihat pada LCD adalah counter 0. Terlebih dahulu kita akan menampilkan counter 0 sebelum ada pulsa ataupun sebelum ada sinyal yang diterima dari eksternal clocknya, yaitu dari switch. Setelah kita menekan pertama, maka akan muncul 1, kita tekan kedua, muncul 2, kita tekan 3, muncul 3, kita tekan 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Begitulah kira-kira cara kerja sistem ini. Kemudian pada percobaan selanjutnya, itu percobaan yang terakhir, kita akan modifikasi LED di atas yang menyala selama n detik dan mati selama n detik, dan seterusnya. Dan menggunakan keypad, jika ditekan sejumlah n kali, serta output LCD display menampilkan jumlah n kali keypad ditekan. Berarti kita akan mengkombinasikan seperti skematik yang ada pada percobaan yang pertama, menggunakan LED akan menyala selama n detik dan juga menggunakan keypad. Di sini saya menggunakan seperti pada instruksi pada modul.
itu menggunakan 8 buah LED yang dihubungkan pada port A dan juga keypad pada port B dan LCD pada port C, sehingga ketika kita menekan keypad 1 akan muncul 1, keypad yang kedua akan muncul yang kedua. Dan pada code visionnya perbedaan dari timer dan counter sudah bisa kita lihat setelah kita melakukan praktikum, bahwa sumber clock dari timer yang digunakan yaitu timer ke 0, 1, dan 2 yang sudah kita lakukan sebelumnya berasal dari internal, yaitu delay waktu yang kita gunakan sebanyak berapa dengan menggunakan clock frekuensi sebesar 16 MHz, sehingga sumber clocknya itu berasal dari dalam, sedangkan counter sumber clocknya berasal dari luar, yaitu perbedaan frekuensi dari tombol switch yang kita tekan. Setelah kita buka, kita masukkan file hex modif, kemudian kita jalankan.